Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di pelajaran prakarya. Hari ini insya Allah kita akan belajar membuat rumus di dalam tabel Microsoft Word. Sebelum kita belajar, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita akan belajar membuat rumus di dalam tabel Microsoft Word. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan antum semua bisa membuat rumus di dalam tabel Microsoft Word, baik rumus jumlah, rata-rata, tertinggi, dan terendah. Sebelum kita bekerja di Microsoft Word, seperti biasa, kita atur terlebih dahulu margin dan ukuran kertas. Ini sudah pernah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Pertama, klik menu layout, kemudian klik ribbon page setup, sehingga keluar jendela page setup. Kita atur marginnya sesuai dengan margin surat formal. Atasnya 3 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 2,5 cm. Setelah kita atur margin dan ukuran kertas, kemudian kita atur orientasi kertasnya. Untuk saat ini, kita tetap menggunakan orientasi kertasnya portrait, karena contoh hanya beberapa mata pelajaran saja yang akan kita buat tabelnya nanti. Kemudian ukuran kertasnya, kita gunakan ukuran kertas A4. Setelah kita atur margin dan ukuran kertas, kita klik OK. Selanjutnya, kita atur fontnya. Font untuk surat formal, kita gunakan Times New Roman. Untuk judulnya, judul tabel nanti kita buat size-nya 14. Kemudian size-nya tebal, kita aktifkan bold-nya. Alignment-nya, perataan teksnya, judul kita letakkan di tengah-tengah, kita klik center. Setelah itu, kita atur spasinya. Pada menu home, pada ribbon paragraf ini ada line and spacing ya. Kita klik line spacing option-nya, sehingga keluar jendela paragraf. Pada spacing ini, before dan after-nya kita nolkan. Kemudian line spacing-nya kita pilih 1,5 untuk judul ya, spasinya 1,5. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita atur margin, ukuran kertas, fontnya, kemudian alignment-nya, perataan teksnya, spasinya, kemudian kita tulis dulu judul tabelnya, daftar nilai
kelas 8, semester 1, tahun pelajaran 2020-2021, SMP Islam Terpadu Mutiara Duri. Nah, setelah kita tulis judul seperti ini, daftar nilai kelas 8, semester 1, tahun pelajaran 2020-2021, SMP Islam Terpadu Mutiara Duri, kita enter. Kita atur dulu sebelum kita membuat tabel. Ini fontnya tidak tebal. Kita hilangkan boldnya, kita klik. Kemudian spasinya untuk di dalam tabel, spasinya kita buat 1 saja. Ya, 1,0. Kemudian baru kita buat tabelnya. Font size-nya juga kita rubah menjadi 12. Untuk default-nya, standarnya itu font size 12 ya. Kecuali judul tadi kita buat 14. Untuk yang di bawahnya, untuk tabel, kita buat size-nya 12. Kemudian baru kita buat tabelnya, klik menu insert. Kemudian klik table. Kita klik insert table. Nah, pada jendela insert table ini kita tulis number of column. Jumlah kolomnya kita buat 10. Kemudian number of rows-nya, jumlah barisnya kita buat 21. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tabelnya. Kolomnya 10, barisnya 21. Kemudian kita buat kop tabelnya. Nomor, nama siswa, di bawah mata pelajaran ini kita tulis nama mata pelajarannya. PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika. Kita, karena ini hanya untuk contoh, kita buat 5 mata pelajaran saja dulu. Kemudian di sini, di sel sejajar dengan nomor nama siswa mata pelajaran, ini jumlah, rata-rata, dan keterangan. Kemudian di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini karena ini untuk contoh, kita buat 10 siswa aja dulu. Tadi kita buat barisnya 21 ya, berarti 15 siswa. 11, 12, 13, 14, 15, oke, di bawahnya ada jumlah. Ini untuk jumlah nilai per mata pelajaran. Rata-rata, tertinggi, terendah. Nah, selesai kita buat tabel seperti ini, baru kita rapikan tabelnya. Ini di kolom nomor ini, ada sel kosong di bawahnya. Supaya tabelnya kelihatan rapi,
kita blok 2 buah sel, klik kanan, kemudian klik Merge Cell untuk menggabung selnya. Nama siswa juga kita gabung karena ada sel kosong di bawahnya. Mata pelajaran kita gabung ke kanan, di kanannya ada beberapa sel yang kosong. Klik kanan, klik Merge Cells. Jumlah juga kita gabungkan. Rata-rata, klik kanan, klik Merge Cell. Keterangan juga kita gabung selnya. Yang di bawah, jumlah ini juga kita gabung ke sel sebelahnya. Di blok, kemudian klik kanan, klik Merge Cells. Setelah itu, supaya lebih rapi lagi tabelnya, ini mata pelajarannya, karena kolom untuk nilai di mata pelajaran ini tidak terlalu lebar, itu nama mata pelajaran kita putar. Kita blok semua dari PAI sampai matematika, kemudian klik kanan, kemudian klik Text Direction, sehingga keluar jendela Text Direction. Kita pilih yang teksnya dari bawah ke atas. Nah, tapi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika ini ada bahasa Indonesia 3 baris, bahasa Inggris, matematika 2 baris. Kita jadikan 1 baris nama mata pelajarannya. Kita lebarkan barisnya. Di batas baris pada mistar sebelah kiri, kita tarik ke bawah. Sampai dia menjadi 1 baris. Setelah jadi 1 baris, kita rapikan. Rata bawah dan tengah ya, atas bawahnya kita buat rata bawah. Kalau ini kan masih tengah, klik menu Home. Terus di alignment-nya, kita pilih yang bottom align ya. Nah, dia rata bawah. Untuk rata kiri kanannya, supaya dia di tengah-tengah, kalau sekarang dia masih rata kiri, kita lihat dari sel ini, dia berada di kiri. Kita klik kanan di area yang diblok, klik Table Properties, kemudian pada jendela Table Properties, klik Cell, kemudian pilih Center. Vertical alignment-nya kita klik yang Center. Kemudian klik OK. Nah, sekarang font-nya, nama mata pelajaran berada di rata bawah tengah, kiri kanannya di tengah-tengah, atas bawahnya dia rata bawah. Setelah itu kita atur lebar kolom. Untuk nomor, kolom nomor ini kita kecilkan aja kolomnya. Kita kecilkan dari batas kolom yang ada di mistar bagian atas ini. Mistar atau ruler. Kemudian nama siswa kita lebarkan. Untuk kolom mata pelajaran, ini PAI PKN-nya terlalu kecil, kita lebarkan sedikit lagi. PKN-nya kita lebarkan juga. Bahasa Inggris kita lebarkan sedikit lagi. Oke. Ini matematika terlalu lebar, kita kecilkan sedikit. Bahasa Indonesia juga kita kecilkan. Nah, setelah selesai tabel seperti ini,
Ini tadi jumlah sudah kita gabung, rata-rata keterangan juga sudah kita gabung, ternyata dia, karena kita memutar ini, kita atur yang lain, dia kembali lagi. Ini harus kita gabung ulang, di blok, kemudian klik kanan, klik match cell, rata-rata juga sama, keterangan juga kita gabung selnya. Nah, sekarang nomor, nama siswa, jumlah rata-rata keterangan, kita atur supaya posisi teksnya atas bawah itu berada di tengah-tengah. Kita blok, kemudian klik kanan, klik table properties, kemudian pada jendela table properties kita klik cell, kemudian kita pilih center. Ya, ini vertical alignment-nya, pilih center. Nah, sehingga posisi teksnya berada di tengah-tengah sel. Sekarang, yang di bawah, jumlah rata-rata tertinggi terendah, kita blok. Kita pilih alignment-nya rata kanan, align right. Nah, tabel kita sudah rapi, tinggal kita input datanya, nama siswa, misalnya Ahmad, Muhammad, Umar, Usman. Ini hanya sekedar contoh, nanti antum di nomor 1 antum tulis nama antum sendiri dengan lengkap, nomor 2 sampai nomor 15 tulis nama teman satu kelasnya. Nah, nama siswa ini juga kita atur alignment-nya, perataannya, kita pilih yang rata kiri. Sekarang center ya, alignment-nya, kita klik yang align left. Kita pilih yang rata kiri. Nah, seperti ini, di rata kiri. Kemudian kita input nilainya, misalnya Ahmad nilai PAI-nya 98, Muhammad 95, Umar 98, Usman 92. PKN-nya kita input nilainya. Ini hanya sekedar contoh ya. Bahasa Indonesianya 92, 98, 95, 98. Bahasa Inggris 95, 95, 98, 92. Matematikanya 92, 98, 98, 95. Oke. Ini hanya contoh. Nanti antum lanjutkan isi semuanya. Ya. Minimal 15 siswa ini antum tulis isi nilainya, kemudian setelah kita input nilainya, sekarang kita akan mencari jumlah. Jadi, kita tidak perlu mencarinya dengan kalkulator. Di Microsoft Word, kita juga bisa mencari jumlah rata-rata tertinggi terendah menggunakan rumus. Untuk mencari jumlah, kita letakkan kursor pada sel jumlah ini. Kita mencari jumlah nilai Ahmad. Kemudian, pada table tools, di sini ada dua menu, design dan layout. Jadi, untuk mencari jumlah, kita klik table layout. Kemudian di sebelah kanan ada formula. Kita klik formula sehingga keluar jendela formula. Di sini formulanya jumlahnya sama dengan sum dalam kurung above. Nah, ini kita bisa klik OK. Tapi supaya lebih pasti nanti jumlahnya, ini above ini kita ganti dengan alamat sel yang akan kita jumlahkan.
Nah, kita akan menjumlahkan dari sel ini, nilai PAI Ahmad, sampai dengan nilai matematikanya. Nah, ini sel apa ini? Kita lihat alamat sel itu, sel adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Kita lihat, ini berada di kolom apa? Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Berarti ini berada di kolom C, barisnya 1, 2, ini baris 3, baris 4, baris 5, dan seterusnya. Jadi untuk nilai PAI Ahmad ini berada di sel C3. Kenapa C3? Karena dia berada di kolom C baris ketiga. Yang akan kita jumlahkan dari C3 sampai matematika ini kita lihat A, B, C, D, E, F, G. Nah, matematikanya berada di kolom G baris ketiga, berarti G3. Nah, kita buka jendela formula. Untuk jumlah rumusnya itu sama dengan sum atau sum. Kemudian di dalam kurungnya kita tulis C3 sampai dengan itu ditulis dengan titik 2, G3. Untuk rumus, fontnya kecil atau besar itu tidak ada pengaruh. Jadi boleh pakai huruf kecil, boleh pakai huruf besar. Setelah kita tulis, rumusnya sama dengan sum dalam kurung C3 sampai dengan G3, kemudian klik OK. Nah, ini jumlahnya 475. Sekarang kita cari rata-ratanya, buka jendela formula, kita hapus rumus ini, sum ini, kita tinggalkan sama dengannya. Terus, pada pass function ini, kita klik, ada pilihan di sini karena ada panah ke bawah, berarti ada pilihan. Di sini rumus yang bisa kita gunakan ada rumus ABS, N, average, count, definite, false, if, dan seterusnya. Untuk rata-rata, rumusnya adalah average. Kita klik average. Dalam kurung, yang kita rata-ratakan sama tadi. Sel C3 sampai G3. C3 sampai dengan itu titik 2, G3. Oke. Oke, rata-ratanya ini 95 ya. Tapi ini dia tulisnya 0-nya ditulisnya ya. Ini rata-ratanya 95. Oke. Sekarang kita cari yang di bawahnya, nilai Muhammad. Berapa jumlah nilai Muhammad ini? Kita klik formula. Pada jendela formula untuk jumlah sama dengan sum, buka kurung. Ini nilai PAI-nya yang kita jumlahkan dari C4 sampai dengan G4. Ya. Kenapa C4? Karena dia berada di kolom C baris keempat. Ya. Klik OK. Kemudian rata-ratanya, rata-rata rumusnya average. C4 sampai dengan G4. Oke. Begitu seterusnya. Nah, sekarang ke bawah. Kita jumlahkan per mata pelajaran PAI ini. Misalnya kita isi nilainya dulu. Ini nanti antum lengkapi nama teman-temannya. Nilainya juga dilengkapi. Ini hanya sekedar contoh ya. Kita masukkan nilainya semua. Oke, sekarang kita jumlahkan. Kita letakkan kursor di sel jumlah ini. Kemudian buka jendela formula, klik formula, sehingga
muncul jendela formula yang akan kita jumlahkan. Ingat, kita jumlahkan dari atas ke bawah. Dari sini sampai ke sini. Jadi sel awalnya ini C3, sel akhirnya ini. Ini berada di sel apa ini? Kita lihat. Dia berada di kolom C, baris keberapa? Kita bisa lihat ini, jumlah siswa, kalau jumlah siswa 15, ditambah baris yang di atas ini ada 2, ini 1, 2, berarti 15, tambah 2, 17. Berarti ini sel C17. Jadi kita letakkan kursor di sel jumlah, kita buka jendela formula, untuk jumlah rumusnya adalah sum atau sum, kemudian di dalam kurung yang kita jumlahkan C3 sampai dengan C17. Oke. Nah, jumlah nilai PAI ini 1429. Rata-ratanya sama. Rata-rata itu rumusnya average. Yang kita rata-ratakan C3 sampai C17. Oke. Rata-ratanya 95. Nilai tertinggi itu max ya, max atau max. Ini kita ketik aja MAX. Kita cari di sini juga bisa. Tapi karena rumus tulisannya cuma 3 huruf, nggak khawatir salah ngetik ya, itu gampang. Buka kurung C3 sampai C17, tutup kurung. Oke. Nilai tertinggi 98. Nilai terendahnya sama dengan min, buka kurung C3 sampai dengan C17. Tutup kurung, klik OK. Nilai terendah 90. Begitu juga seterusnya untuk mata pelajaran PKN. Berarti di sini dia berada di kolom D. Berarti di sini D3 sampai D17. Ya. Kalau ini kolom E3 sampai E17. Nanti silakan dilanjutkan di input semua data tabel ini dengan contoh soal ini 15 siswa. Sekali lagi, nomor 1 tulis nama antum masing-masing, nomor 2 sampai 15 tulis nama temannya. Jangan lupa nanti di daftar nilai kelas 8 ini ditulis nama kelasnya. 8 amanah, 8 jujur, 8 qanaah, dan seterusnya. Baik, demikian pelajaran kita hari ini tentang rumus di dalam tabel Microsoft Excel. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.